Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alaihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dengan mengucapkan alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan inayahnya kita semuanya bisa berkumpul pada hari ini, tepatnya pada kajian tafsir Tarbawi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimatul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun susunan acara yang akan terlaksana pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang saya lakukan, yang kedua tilawah ayat suci Al-Quran, yang ketiga dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang keempat doa serta penutupan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Kepada Saudari Rizka, waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan qawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattabi'uhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Rizka yang telah membaca tilawah ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibaca oleh Saudari Rizka menambah keberkahan juga keimanan bagi kita semuanya, khususnya bagi yang membacakannya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Langsung saja ke acara yang selanjutnya, yakni acara inti pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Bapak Kiai Am Abdus Salam. Namun untuk pemaparan serta diskusi tanya jawab ini akan dipimpin oleh Bapak Cucu Surahman. Kepada Bapak Cucu Surahman, waktu serta tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqa'ik la muntaha laha duna 'ilmik salatan turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat hidayah serta nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Hadirin hadirat, Unmute, Mario. tadi masih mute ya? Atas. Ya. Baik. Alhamdulillah pagi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, kita bisa tetap kuliah subuh ya, walaupun baru satu hari setelah Idul Adha kemarin dan sekarang masih hari Tasyrik 11, 12, 13 hari Tasyrik. Tapi kita masih atau tetap menyelenggarakan kuliah subuh ini. Kita sangat apresiasi kesiapan, kesungguhan, dedikasi dari Pak Kiai kita, guru kita semua, Kiai Am Abdul Salam. Tidak lelahnya beliau ingin memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga biasa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Guru Besar sudah hadir bergabung dalam acara kajian subuh Tafsir Tarbawi pagi hari ini. Ada Prof. Karim, ada Pak Dekan, juga Pak Agus Mulyana. Saya melihat di sini ada Pak Yedi, Pak Kiai dari ITB juga hadir. Alhamdulillah. Ada beberapa senior, Pak Isman ya, di sini. Kemudian juga sebelum lupa, saya ini dapat kabar Pak Hasni Nur yang selalu setia ikut dalam kajian kita dari Kalimantan Barat ya Pak Kiai. Ya. Sedang kurang sehat, yaitu sedang isolasi mandiri. Ya. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan, cepat sembuh kembali, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila Nabi Mustafa Muhammadin al-Fatihah. Langsung saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Kali ini Pak Kiai akan membahas surat Al-Muddatsir ayat 48 sampai 56. Mari kita sama-sama simak kajian beliau. Mudah-mudahan bisa kita pahami 100%. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Insya Allah nanti akan dibahas, dikaji oleh Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu.
para bapak, para guru-guru kami yang saya hormati, para dosen PAI dan juga dosen di bidang berbagai kajian, serta anak-anakku sekalian. Walau himpitan musibah semakin membuktikan bahwa manusia tak berdaya, walau kekhawatiran manusia terhadap musibah semakin menekan, akan tetapi rahmat, karunia, dan kebaikan-kebaikan Allah tetap tidak terhitung. Terlalu banyak anugerah dan karunia Allah. Walau di saat-saat kita sangat sulit ini. Karena itu kita tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur kepada Allah. Terlebih bahwa kita dalam suasana ini masih diberi sehat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam kajian, dan insya Allah mudah-mudahan bisa mempertemukan kita dengan harapan-harapan Allah, dengan nilai-nilai Allah yang semestinya betul-betul mewarnai dan melembaga di dalam diri kita sebagai hambanya. Baiklah, akan saya coba buka itunya, materinya. Nah, ini bagian terakhir ya, dari Al-Muddassir 48 sampai 5. Ini kita selesaikan insya Allah pada pertemuan kali ini. Allah membuka kedok mereka. Setelah panjang, tapi surat ini bicara sangat spesifik. Bagaimana Allah terus berdialog, membimbing, menyentuh, mengancam, tapi selalu ada sentuhan kasih sayang dan dorongan kebaikan. Nah, setelah diancam, diceritakan bagaimana mereka kemungkinan mendapat hukuman adab di akhir, tapi selalu disertai harapan. Ini juga masih ayat awal yang dibukakan di sini 48 itu masih begitu. Pamatan pa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Pamalahum anit tadhkirati mu'ridin. Mengapa mereka itu berpaling dari at-tadhkirah, dari Al-Quran itu? Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka itu seperti binatang-binatang yang diusir dengan ditakut-takuti atau dikejar, diburu. Karena saking takutnya lari terbirit-birit. Farrat min qaswarah, yang lari menjauh dari singa. Qaswarah itu bisa arti singa atau juga para pemburu. Ya. Nah, sebagaimana kita mencoba mendekati ayat ini dari perspektif pedagogik pendidikan, justru tatkala ayat-ayat ini didekati dari perspektif tersendiri, katakanlah pendidikan, maka keterbukaan korelasi dengan ayat-ayat lain menjadi sangat jelas atau dengan mudah gitu terbuka, karena ayat Al-Quran kalau tanpa begitu malah semakin luas, tapi bahkan semakin sulit menemukan korelasi dengan ayat lain. Nah, sedang apa Allah dengan ayat ini? Selalu kita tanyakan dengan cara tafsir terbaik. Sedang apa Allah dengan ayat ini?
Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat atau para pihak yang memberi syafaat. Kalau sekedar memberikan ancaman cukup, pamatan pa'hum syafa'ah. Cukup. Ya, dengan diumumkan ancaman itu lebih berat karena tidak terbayang gitu ya. Tapi sedang apa dengan ayat ini? Ternyata Allah tetap saja memberi ancaman tapi menggandung dorongan atau harapan untuk memilih yang terbaik, iman. Kenapa kok harus dijelaskan syafa'atus syafi'in? Nah, jadi ini memberikan satu wawasan bagi yang diancam. Oh, di akhirat ada syafaat. Dan banyak sekali macamnya syafaat. Nah, kalau saja pihak yang diancam ini mau membuka pikiran, mau mendengarkan ayat, maka ungkapkan syafa'atus syafi'in yang mengundang kepenasaran. Lantas syafaat apa saja diungkapkan banyak gitu. Nah, ini akan membuat pikiran mereka terperanjat. Katakanlah sekalipun sekarang banyak dosa, di sana masih ada syafaat. Gitu. Apa saja syafaat yang banyak itu? Nah, secara ringkas saja ada syafaat khosoh. Syafaat khosoh itu syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang amah yang diberikan kepada para nabi lain dan umumnya orang-orang baik. Yang diberikan khusus saja kepada Rasulullah itu pertama ada yang disebut syafaatul udma. Ya, tatkala semuanya manusia dari sejak Adam sampai akhir zaman betul-betul merasa tertekan dengan kondisi yang tidak menentu sampai kapan, ya, beratnya hari kiamat itu mereka merasakan. Lantas masing-masing berbanyak minta syafaat, datang ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ulul azmi didatangi semuanya, ya. Akhirnya datang ke Isa, semuanya menunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah. Kemudian ada syafaat yang awal mengutuk surga itu, maka Rasulullah yang sapa oleh malaikat. Man anta ana Muhammad, kata malaikat itu. Memang aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau. Dan seterusnya banyak lagi. Dan syafaat yang khusus untuk Rasulullah itu syafaat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu syafaat khusus. Banyak di samping itu syafaat-syafaat umum. Nah, itu kan membukakan harapan. Ya. Kalau saja mereka yang katakanlah mengingkari bahkan jadi buzzer-buzzer yang menjelekkan Rasulullah, mau membuka diri saja mendengarkan, itu akan terbuka. Kemudian, nah ini babaknya lain lagi. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah parrat min qaswarah. Kenapa mereka itu berpaling dari tadhkirah Al-Quran? Seakan larinya berpaling dari Al-Quran seperti binatang-binatang yang ketakutan. Ya, takut dari ini sedang apa juga. Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Ya, banyak Al-Quran itu. Jadi begini terjemah, sangat aneh. Tadhkirah Al-Quran yang mengingatkan dan bersifat fitriah tanpa menekan dan memaksa ditolak secara membabi buta.
Ada apa? Nah ini, ada apa sebenarnya begitu. Penolakan mereka itu seperti binatang yang terbirit-birit karena takut dan dari singa atau para pemburu. Ada apa? Nah, aneh sekali. Kenapa? Al-Quran kan cuma tadkirah juga, cuma dalam arti tidak ada penekanan, tidak ada pemaksaan. Bahkan Al-Quran itu betul-betul bersifat fitriyah, artinya akan bersentuhan dengan hakikat dan jati diri manusia yang sebenarnya Al-Quran menjadi kebutuhan. Karena kebenaran-kebenaran yang diungkapkan Al-Quran itu hakikatnya inherent pada jati diri manusia. Pada diri manusia ada sifat-sifat ilahiyah. Nah, Al-Quran itu akan menemukan itu. Tapi kenapa mereka seperti lari terbirit-birit, seperti binatang yang takut? Aneh, ada apa? Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi itu kondisi psikologisnya ya. Dengan pertanyaan ini. Dengan penganalogian seperti himar, humur itu binatang, pakai diumumkan himar itu ya. Kenapa? Ada apa? Nah, maka penganalogian himar itu seperti masalil himariyah milu asfaro di ayat lain. Bagaimana mereka itu dianggap seperti himar itu sebab pikiran dan hati mereka tidak berfungsi karena kembali kepada alasan-alasan pertama karena kesombongan, kebencian, hasad dan kepanatikan. Nah, pikiran, kecerdasan, hati itu bisa tertutupi oleh tadi kesombongan, merasa lebih, rasa benci, dan hasad itu akan menutup kebenaran Al-Quran. Maka di dalam ayat lain membuka kesediaan untuk mendengarkan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena penyakit dari kesombongan, kebencian sehingga tidak mau mendengarkan, itulah yang akan besar berakibat membuat pertentangan dan perpecahan di antara umat. Maka di sini di ayat lain surat Al-Zumar ayat 17-18 dijelaskan ya betapa pentingnya membuka diri untuk sedia saling mendengarkan. Walladzina ijtanabut tagut ayya'buduha, orang yang menjauhi tagut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka akan mendapat kabar gembira. Yang bagaimana yang diberi kabar gembira itu? Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Yakni orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul, berbagai pendapat, berbagai pikiran, kemudian terjadi analisis, juga menyeleksi terbaik. Fayattabi'una ahsana, mereka mengikuti terbaiknya. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah yang mendapat bimbingan dari Allah, bukan yang merasa paling benar, yang banyak menyalahkan orang lain, tapi yang membuka diri, kesediaan untuk saling mendengarkan. Mereka sebenarnya tidak mau mendengarkan atau lari itu. Kenapa sebenarnya alasannya? Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufam munasyarah. Katanya mereka itu alasannya masing-masing dari mereka yuridu ingin ya ayyuta suhufam munasyarah. Masing-masing ingin menerima kitab yang terbuka. Kenapa mereka terus menentang, tidak menerima itu? Ingin mereka juga menerima kitab, katanya ya. Seperti di ayat lain tadi, ayat yang Al-Isra 93.
Kan banyak penolakan dan mempermintaannya itu. Au tarqo pisami wala nu'minu liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Kan dia mintanya macam-macam. Baru iman au ta'ti billahi wal malaikati qabula. Saya iman, toba, tampakkan Allah di hadapanku. Qabila, berhadap-hadapan, ingin melihat katanya. Autar kopi sama, atau engkau mau bisa naik ke langit Muhammad. Dan kami tidak akan cepat percaya kalau kamu naik sebelum kami menerima kitab langsung yang kami baca. Itu katanya ya, ingin apa? Tidak mau iman itu karena apa? Ingin masing-masing menerima kitab sendiri dan yang mereka baca. Munasyarah yang dibukakan untuk dibaca oleh mereka. Kala kata Al-Quran. Tidak. Bukan begitu. Padahal karena mereka tidak takut pada abal la yakhafunal akhirah. Bukan begitu. Tapi apa? Bal atau kala, bukan begitu. Bal la yakhafunal akhirah. Sesungguhnya mereka tidak mau mendengar tadkirah itu karena mereka tidak takut ke akhirat. Ya. Karena mereka tidak takut ke akhirat. Kenapa? Nah, dihubungkan lagi dengan ayat lain. Kenapa mereka menyanyiakan akhirat? Tidak peduli akhirat, tidak takut akhirat. Coba lihat, ditengok di ayat lain. Az-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Kenapa? Mereka itu tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan dunia. Mereka lalai dari urusan akhirat. Buktinya tadi Tuhan ingin mereka lihat. Boleh saya iman asal engkau hadirkan Allah dan malaikat. Aku bisa melihatnya. Seperti itu. Dan juga wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina alail malaikat au nara rabbana. Mereka yang tidak percaya kepada hari itu, kenapa engkau tidak turunkan kepada kami malaikat atau kami melihat sendiri Tuhan kami? Oh, begitu. Jadi tidak takut akhiratnya itu tadi cara berpikir yang bendawi, yang berujung pada kebenaran empirik itu, ya. Iya kan, waktu Amr bin Yasir datang ke rumah Muawiyah, bukan Muawiyah, siapa? Abu Sufyan. Ya, di sana kumpul tokoh-tokoh yang lain menyampaikan ilahun wahid. Waduh, disambutnya ilahun wahid, kata Abu Talib. Bagaimana satu Tuhan? Kita punya 300 kabilah, masing-masing punya Tuhan satu. Ya, bagaimana? Di mana Tuhan itu? Di langit? Au alal jabal? Di atas gunung? Jadi di pikiran dipersepsikan secara empirik, secara nyata Tuhan itu. Nah, termasuk terhadap akhirat ternyata ada kendala cara berpikir tadi. Berpikir yang menentukan kebenaran dengan cara berpikir kebenaran empirik saja. Ternyata dari sejak Nabi Ibrahim juga begitu kan. Nabi Ibrahim mengatakan bintang, bulan dan seterusnya karena mereka berpikirnya tadi hanya pada ujung batas empirik, ya. Mempertuhankan bintang, bulan dan seterusnya, lantas oleh Nabi Ibrahim disanggah dengan penelitian ilmiahnya. Tidak perlu argumentasi itu, ya. Kalla, tidak perlu. Innaha tadhkirah. Tidak perlu argumen itu. Sebab Al-Quran itu peringatan yang membimbing kepada kebenaran yang hakiki. Asal mau mendengarkan dengan baik,
untuk kemudian manusia mau memilih sesuai pilihan atau kehendaknya. Kala innahu tadzkirah. Tidak, bukan begitu. Tidak perlu ada argumen atas. Karena Al-Quran itu tazkirah. Tazkirah itu mengungkapkan kembali kebenaran. Mengingatkan kembali. Karena kebenaran-kebenaran yang hakiki telah Allah tiupkan pada diri manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Tidak ada paksaan, tidak ada penekanan, ya. Al-Quran itu peringatan yang membimbing kepada kebenaran yang hakiki. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah, ya. Fitratallah itu, agama itu sebagai fitrah Allah, ciptaan Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana manusia diciptakan berdasar fitrah itu. Jadi akan ada benturan kebenaran Al-Quran dengan seluruh kebutuhan manusia dari terkecil sampai terbesar. Kebutuhan satu sel pada diri manusia sudah bisa diberikan oleh Al-Quran. Maka coba lihat. Tumbuh-tumbuhan selalu mengandung manfaat untuk kebutuhan manusia. Daging hewan selalu semua sudah sesuai. Karena innaha tadzkirah. Nah, tapi karena Al-Quran hanya membimbing dan memberikan peringatan, ya. Nah, Faman syaa zakarah, maka siapa yang mau membuka diri saja mendengarkannya akan mendapat peringatan daripadanya. Asal mau mendengarkan dengan baik untuk kemudian manusia bisa memilih. Mereka akan mendapat peringatan jika pilihannya sejalan dengan kehendak Allah. Sejalan dengan kehendak Allah, ya maksudnya kebenaran-kebenaran yang Allah sudah tetapkan. Baik dengan ayat-ayat kauliyahnya dan ayat-ayat kauniyahnya. Akan bertemu itu. Sebab dia adalah ahlut taqwa wa ahlul magfirah. Allah itu ahlut taqwa, bukan tukang takwa. Ahlu taqwa wa ahlu, sebab Allah itulah satu-satunya wa ma yadkuruna illa, dan mereka tidak akan mendapat pelajaran kecuali mereka mau mendengarkan dan memilih sesuai dengan masyiatullah. Masyiatullah itu adalah kebenaran-kebenaran yang Allah sudah siapkan untuk bertemu dengan pikiran manusia, dengan seluruh kebutuhan manusia. Sebab dia ahlu taqwa wa ahlul mar. Artinya dia satu-satunya yang paling pas, yang harusnya menjadi peringatannya, bimbingannya menjadi peringatan bagi. Ajarannya menjadi bimbingan manusia. Larangannya ditakuti oleh manusia. Dan lebihnya wa ahlul magfirah lagi. Telah membimbing dengan baik dan dia juga membuka ampunan. Wah, jadi selalu memberikan targhib yang luar biasa. Nah, ada bimbingan edukatifnya, saya bacakan. Pertama, ancaman atau hukuman harus mengandung dorongan dan harapan untuk lebih baik. Mendidik inilah. Allah itu al-murabbi, pendidik. Rasulullah mutarabbi, peserta didik, dan tentunya kita. Coba lihat ancaman-ancaman Allah. Tidak ada yang membabi buta. Tidak ada yang keluar dari amarah. Apal kebencian. Selalu ada sentuhan. Gitu. Yang seperti tadi. Ya.
mereka tidak akan mendapat syafaat dari orang-orang yang banyak syafaat. Jadi kalau mengancam atau menghukum, selalu ada buka harapan. Wah, kalau tugas tidak selesai-selesainya, wah, atau kamu lulus mungkin, tapi kehilangan kesempatan untuk dapat itu. Nah, seperti itu, ya, tekanan-tekanan itu. Itu akan muncul kalau kita punya perhatian dan rasa sayang menatap anak didik kita. Tidak sekedar menegur, tidak sekedar menyalahkan, apalagi mengancam. Kecuali yang bisa menegur, mengancam tanpa itu kalau ada kebencian apalagi, atau jarak, atau tidak ada kasih sayang. Nah, ini selalu terapresiasi. Allah mengancam seperti kepada musibah corona juga kan, untuk apa? Seperti itu. La'allahum yatadarra'un saja. Mudah-mudahan mereka bertadarru kepada. Itu luar biasa. Padahal itu global, bukan kepada mukmin saja. Kedua, membina keterbukaan dan kesediaan untuk saling mendengarkan akan mengikis sifat sombong, merasa paling benar, dan kepanatikan. Ternyata luar biasa Al-Quran ini membuka anak didik untuk mau mendengarkan. Dengarkan dari guru itu. Kan kadang-kadang kita ingin supaya hanya saya yang didengar, saya yang paling baik. Kalau itu terapresiasi, itu tidak baik. Apalagi menyalahkan yang lain di hadapan. Itu salah. Padahal hanya sekedar persepsi. Kadang-kadang berbeda pemahaman. Itu menjadi penyakit. Jadi betapapun menurut kita yang kita sampaikan ini menurut kita terbaik, jangan merasa ini paling baik dan tidak ada yang buka mereka untuk saling untuk mendengarkan. Dengarkan, belajar dari guru anu, akui kehebatan guru itu di hadapan mereka. Itu penanaman akhlak yang baik, ya. Sekarang kecenderungan perpecahan itu, merasa saling benar itu, saling menyalahkan itu ada al-ijab bir-ra'yi, kata hadis. Ijabu kulli zi ra'yin bi ra'yi. Masing-masing yang punya pendapat merasa paling benar. Itu penyakit yang disebutkan oleh hadis. Kemudian kebenaran-kebenaran Al-Quran akan terhalangi dengan kesombongan, merasa paling benar, kebencian, dan kepanatikan tadi. Itu kan buktinya tadi Al-Walid dan rombongan itu karena itu kesombongan. Maka cahaya Al-Quran yang awalnya sudah deras menyentuhnya sampai dia mengatakan, walah ini kata-kata Muhammad itu luar biasa. La halawah, sangat indah. La tolawah, sangat mempesona. Dasarnya penuh subur dan bagian atasnya penuh buah. Ini bukan kata-kata manusia, kata dia. Tapi karena kesombongan, karena gengsi, berbalik bahwa ini hanyalah kata-kata yang ditransfer dari manusia-manusia lain. Kemudian ini hanyalah kata-kata manusia. Itu cahaya Al-Quran terhalangi kesombongan, merasa paling benar. Kemudian kebenaran rasional dan empirik diakui adanya di dalam Al-Quran. Tapi mendewakan kebenaran tersebut, yakni kebenaran rasional empirik saja di ujung sana, akan menutupi adanya kebenaran yang gaib dan bisa jadi akan menjadi akar kesirikan. Itu akar kesirikan di sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga di zaman jahiliyah. Di samping kesombongan, cara berpikir mereka seperti itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan dunia, mereka lalai dari kehidupan akhirat.
manusia bebas memilih dan karena akan ada konsekuensinya. Pilihan yang sejalan dengan masyiatillah adalah pilihan terbaik yang Allah sediakan untuk manusia dan sejalan dengan jati dirinya. Karena itu lebih sederhana, lebih mudah ya hati menerimanya itu dan menenangkan. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya sampaikan atas saya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.